Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba mendengar teriakan di belakangnya, Dewa Iblis Ular Andromalius tanpa sadar menoleh ke belakang. Tampilan ini tampak acuh tak acuh, tetapi membuatnya pucat dengan ketakutan pada detik berikutnya. Karena di balik penyembunyian pilar Dewa Iblisnya, dia tidak dapat dengan jelas melihat penampilan cahaya hijau itu. Dalam pemikirannya, ia secara alami menghubungkannya dengan hutan boa, karena semua energi spiritual yang dipancarkan oleh mereka juga dari warna ini. Pada saat dia bertarung dengan Raja Boa Hutan, ditambah dengan faktanya, bahwa energi spiritual di sekitarnya berada di bawah kendali Raja Boa Hutan, ini akan secara besar-besaran mempengaruhi rencananya. Keempat Medusa akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan kemudian membuka mata mereka. Rambut ular mereka dipelintir dengan cahaya, dan aura tajam itu telah menjangkau mereka. Baik itu iblis ataupun manusia, dalam keadaan seperti itu, siapapun akan memilih untuk menyelamatkan diri. Dan mereka pada akhirnya dapat merasakan lokasi musuh, tetapi pada saat mereka membuka mata mereka, orang-orang yang muncul di hadapan mereka adalah kerabat mereka sendiri. Adapun sosok hijau yang indah itu, dari mana keterampilan mempesona itu berasal, sosok itu beberapa meter dari pandangan mereka, dan menyebabkan dia berada di luar bidang pandangan mereka. Mereka berempat langsung membatu, karena empat Medusa ini akhirnya saling memukul. Setelah membatu, tubuh mereka tenggelam ke rawa-rawa. Cahaya hijau itu bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk dimakamkan. Segera menendang keempat Medusa yang membatu, dia mengirim mereka terbang ke arah pohon anggur yang jauh. Dengan kilatan hijau, mereka menghilang dari balik pilar Dewa Iblis. Meraung, Andromalius berteriak dengan marah. Di antara ular iblis, yang paling berharga dari kerabatnya adalah Medusa. Karena kemampuan mereka yang membatu, mereproduksi mereka lagi sangatlah sulit. Dan dengan tingkat kekuatan mereka, mereka membentuk lengan kiri dan kanan Dewa Ular Iblis. Medusa dewasa di antara seluruh ras mereka hanya memiliki 6 iblis, di antaranya, 2 yang terakhir mengawasi wilayah itu, dan sementara 4 lainnya dibawa oleh Andromalius. Tetapi dia tidak pernah menyangka, bahwa keempat Medusa ini benar-benar akan mati dalam keadaan yang suram seperti ini. Dalam amarahnya, secara alami ia menentang Raja Hutan Boa terhadap semua kemarahannya yang diarahkannya. Permusuhan ini hanya bisa dihapuskan dengan darah musuhnya. Kali ini, Raja Hutan Boa akhirnya disalahkan secara tidak adil, dan bahkan ia tidak dapat membuat kepala atau ekor dari situasi ini. Itu karena dia dengan jelas merasakan, bahwa cahaya hijau adalah unsur angin, jadi itu bukan dari orang-orangnya. Namun, karena ada orang lain yang membantunya, ini membuat satu lagi alasan kenapa dia tidak bisa membiarkan dirinya dilakukan oleh Andromalius. Di atas semua itu, dengan lenyapnya ancaman empat Medusa, tekanan terhadapnya berkurang dengan selisih yang besar. Masa moderasi ini memungkinkannya untuk memulihkan banyak energi spiritualnya, dan sekarang adalah waktunya untuk meletus dalam pertempuran sampai mati melawan Andromalius. Keempat Medusa yang membatu sudah dipindahkan ke Eternal Melody Long Hao Shen. Jika dia tidak mengambil kesempatan yang baik seperti yang sebelumnya, Long Hao Shen tidak akan bisa jujur pada dirinya sendiri. Para Medusa ini tentu saja memiliki persepsi yang baik, yang dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk merasakan lingkungan mereka, bahkan dengan mata tertutup. Jika mereka tidak memiliki persepsi yang cukup baik, bagaimana mungkin mereka dapat membidik musuh tanpa penglihatan mereka? Karena alasan ini, Long Hao Shen menjaga tujuannya tetap terkunci pada Medusa, tetapi ia tidak mengurus ini sendirian. Dalam rencana awalnya, dia ingin agar Wang Yuan membuangnya, karena teleportasi instan dari tungku spiritual gerbang spasialnya tidak diragukan lagi, itu merupakan pilihan yang paling cocok untuk membunuh Medusa ini. Namun, Long Hao Shen masih khawatir dengan faktanya, bahwa Wang Yuan hanya pada tingkat ke-6 budidaya. Meskipun dia juga memahami teknik bela diri kuno, menghadapi keempat Medusa sendirian tetaplah berisiko. Saat Long Hao Shen mempertimbangkan siapa yang harus menemani Wang Yuan, Raja Hutan Boa menciptakan peluang besar baginya. Pengawal suci ke-10 kemudian muncul kembali di medan perang, dan kemudian melakukan tarian angin tanpa menahan apapun.
Keempat Medusa kemudian berakhir terjebak dalam perangkap mereka sendiri, dan akhirnya dibuang dengan sinar petrifikasi mereka sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan 4 Medusa dengan lancar, Long Hao Shen tidak diragukan lagi akhirnya dapat menghela nafas dengan lega. Mereka tidak seperti Raja Hutan Boa, yang bisa menyelesaikan masalah sinar membatu dengan lapisan kulitnya. Sementara menyelesaikan beberapa masalah kemudian, ini juga membebaskan Raja Hutan Boa dari ketidaknyamanan yang hebat. Bentrokan antara dua pusat kekuatan besar ini jelas mencapai tempo yang lebih besar, yang membuat Long Hao Shen lebih khawatir. Sekali lagi melangkah kembali ke dalam kabut tebal, dia menggumamkan kalimat kepada pengawal suci ke-10 sebelum kembali untuk memusnahkan elit iblis ular. Tetapi untuk tidak ketahuan oleh Andromalius, Long Hao Shen masih menunjukkan banyak pengendalian diri. Menahan diri pada atribut cahayanya sejauh mungkin, dan hanya mengandalkan niat pedang untuk membunuh musuhnya. Perasaannya yang kuat memungkinkannya untuk melihat dalam kabut seolah-olah itu bukan apa-apa, dan yang terjadi selanjutnya adalah jeritan sedih berturut-turut dari ular iblis. Pada saat yang sama, ia sengaja menghindari hutan boa, dan kedua belah pihak yang awalnya tidak ada perjanjian menjadi sekutu, akhirnya cocok dengan baik dalam serangan itu. Dan tentu saja, Long Hao Shen tidak akan membiarkan mayat elit iblis ular tertelan di rawa-rawa. Ini adalah ular iblis setidaknya pada tingkat kelima, dan mayat serta pil internal keduanya diambil dengan harga mahal. Si tukang obat pasti akan menghargai ini, pikir Long Hao Shen. Meskipun demikian, ular iblis ini adalah elit di antara klan mereka. Setelah panik karena disergap, beberapa iblis ular yang bertindak sebagai pemimpin mereka berulang kali mendesis keras, itu untuk membimbing mereka dengan suaranya, dan memanggil iblis ular lainnya untuk berkumpul kembali. Dengan cara ini, bahkan tanpa garis pandang yang jelas, puluhan buah hutan yang terluka masih tidak lagi menjadi ancaman besar bagi mereka. Long Hao Shen juga akhirnya hanya bisa berburu, dan membunuh beberapa iblis ular di luar kelompok, dan tidak berani mendekatinya dengan ceroboh. Memiliki banyak kelompok kekuatan iblis ular dan menyerangnya dalam kelompok mereka, itu akan sangat mengerikan. Dan dia tidak bisa mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan tempurnya yang penting, karena ada pertempuran yang sengit menantinya. Dewa Iblis Ular Andromalius sekarang tidak dapat mengurus klannya sendiri, karena baginya, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Raja Hutan Boa pada saat ini. Ini akan memungkinkannya untuk meningkatkan kultivasinya, memiliki kesempatan yang baik untuk maju ke tingkat ke-9. Di matanya, Raja Hutan Boa adalah tonik terbaik. Raja Hutan Boa tidak akan membiarkan dirinya ditaklukkan dengan mudah. Tubuhnya yang besar meledak dengan cahaya seperti batu giok, dan meskipun serangan Andromalius terus menimbulkan luka di tubuhnya, vitalitas terbesarnya adalah dukungan terbaiknya. Tanpa henti berbalik, ia berusaha untuk memutar tubuh Andromalius, sambil membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigitnya berulang kali, dan memaksanya untuk melanjutkan pertarungannya dengan sangat hati-hati. Sebenarnya, Raja Hutan Boa seharusnya tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi Andromalius, bahkan dengan keberadaan pilar Dewa Iblis. Meskipun Forest Boas tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, mereka masih memiliki vitalitas besar jauh di atas binatang ajaib lainnya dengan peringkat yang sama. Bahkan jika tubuhnya dipotong berkeping-keping, itu tidak harus terluka parah karenanya. Hanya saja, dari pil internal yang membombardir pilar Dewa Iblis sebelumnya, Raja Hutan Boa menderita kerugian yang sangat besar, karena intinya mengalami luka, itu yang menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan baginya. Andromalius dipenuhi dengan kilau merah gelap. Meskipun sosoknya telah bertransformasi dengan pilar Dewa Iblis hingga menjadi besar, Dewa Iblis itu tetap lincah, dan dengan itu, tombak ular ganda di tangannya terus naik dan turun, dan tidak memberikan Raja Hutan Boa kesempatan melukainya sambil meninggalkan bekas luka di tubuhnya tanpa jeda. Bukankah kamu kuat dalam vitalitas? Lalu biarkan aku menghabiskan vitalitas kamu sampai akhir, ucap Dewa Iblis Andromalius. Pada saat yang sama, Andromalius masih memiliki ketakutan besar terhadap pil internal Forest Boa King, itulah sebabnya ia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Kecerdikan Raja Hutan Boa adalah sesuatu yang memberinya kesulitan, yang ia terima tidak hanya sekali atau dua kali. Darah hijau gelap terus mengalir keluar dari konfrontasi antara dua pusat kekuatan besar ini. Raja Hutan Boa tampak melemah, dan dengan cadangan dari pilar Dewa Iblis, energi spiritual kegelapan Andromalius tampaknya tidak pernah habis.
Di atas tombak ularnya, cahaya merah gelap panjang 10 meter segera disemprotkan. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan untuk menyerang dari kejauhan, dia berulang kali melompat dan menyerangnya. Yang dia gunakan adalah cara paling langsung dan biadab untuk melukai Raja Hutan Boa yang besar ini. Akhirnya, tubuh Raja Hutan Boa menjadi tidak tahan, dan tiba-tiba mengeluarkan amarah, dia sekali lagi menyemburkan cahaya hijau gelap. Andromalius tetap sangat tegang sampai sekarang dan hanya menunggu ini. Dengan kilatan cahaya hitam kemerahan, tubuhnya menghilang tanpa dasar, dan muncul di bagian belakang pilar Dewa Iblisnya. Tidak ada keraguan bahwa dia sedang menunggu ini. Pada saat pilar internal Raja Hutan Boa sekali lagi menghancurkan pilar Dewa Iblis, kemenangannya akan menjadi pasti. Namun, sama halnya seperti Andromalius yang terus-menerus melawan Raja Boa Hutan, Raja Boa Hutan juga terus melawannya, cahaya hijau gelap itu hanya bergerak sejauh 1 meter, sebelum diserap kembali dan tanpa menembak secara nyata. Kemudian, Raja Hutan Boa yang besar itu langsung tenggelam ke dalam rawa-rawa. Rawa-rawa, ini adalah wilayah sebenarnya Raja Hutan Boa. Alasan mengapa Raja Hutan Boa tidak melakukan ini sebelumnya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak berani. Dengan seberapa besar tubuhnya, bahkan jika kekuatannya bahkan lebih besar, untuk memasuki rawa-rawa ini membutuhkan waktu, dan rentang waktu yang singkat itu sudah cukup bagi Andromalius untuk menimbulkan cedera serius padanya. Jadi kali ini, Andromalius ternyata adalah orang yang tertipu. Mengandalkan kemampuan kembali yang instan untuk berteleportasi di samping pilar Dewa Iblisnya untuk menghindari serangan itu, dia memberi Raja Hutan Boa cukup waktu untuk melarikan diri ke rawa-rawa. Dan lebih jauh lagi, kemampuan teleportasi pilar Dewa Iblis tidak dapat digunakan sesuai dengan keinginannya. Setelah setiap kali digunakan, seseorang harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi. Teleportasi ini dengan sendirinya bukan kemampuan milik Andromalius, sehingga hanya bisa digunakan dalam kisaran tertentu. Kalau tidak, jika para Dewa Iblis bisa berteleportasi dari penyergapan apapun, umat manusia pasti sudah punah sejak lama. Kali ini, hidung Andromalius berbalik pada sudut yang bengkok, dan jawabannya adalah terlambat. Raja Hutan Boa sudah kembali ke rawa-rawa, dan yang bisa ia lakukan hanyalah melampiaskan rawa-rawa ini, kemudian menyerangnya dengan kekuatan penuh, dengan harapan akan menimbulkan beberapa luka pada Raja Hutan Boa secara tidak langsung. Di dalam rawa itu, Raja Hutan Boa seperti ikan di air, dan jejak-jejak kehadirannya lenyap seketika. Kedua pusat kekuatan besar ini bertempur dengan cara yang sangat licik, dan dengan strategi yang diandalkan oleh kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa tidak ada dari mereka yang berhasil sepenuhnya menekan satu sama lain. Andromalius juga sangat lihai. Melihat lawannya menghilang, ekornya yang kasar segera diterbangkan di depan pilar Dewa Iblis, lalu mendorong dirinya untuk naik di atasnya untuk meninggalkan daerah rawa-rawa. Hanya dengan mengandalkan pilar Dewa Iblis, kekuatannya ditampilkan pada ketinggian terbesarnya, sementara Raja Hutan Boa sangat lemah. Dengan musuh yang tidak terlihat, ia memilih pilihan yang paling dapat diandalkan, dan benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah satu dari 72 Dewa Iblis. Raja Hutan Boa tidak menunjukkan inisiatif untuk menyerang sekali lagi, dan dia hanya menunggu kesempatan, perjuangan mereka belum terlihat mereda. Fluktuasi energi spiritual yang kuat beredar di udara, dan keduanya tahu, kalau lawan mereka saling mengawasi, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Pada tingkat kekuatan mereka, jika seseorang terluka parah, untuk membalikkan situasi akan sangat sulit. Raja Hutan Boa telah mengancam hidupnya sebelumnya, dan jika bukan karena bagaimana dia menipu Andromalius, dia sangat mungkin telah ditekan sampai mati. Otak Andromalius beroperasi dengan cepat, dan indranya menyebar. Menunjuk tombak ularnya ke tanah, dia tidak berani bersantai-santai. Namun, dia dengan cepat menemukan peluang. Sekarang tubuh Raja Hutan Boa menghilang di rawa-rawa, gua yang dihalanginya pada saat sebelumnya, itu muncul dalam pandangannya. Dari sudut pandang manusia, gua ini bisa dianggap sangat besar, tetapi bagi Raja Hutan Boa atau Dewa Iblis Andromalius, gua itu tidak terlalu luas. Diameternya kira-kira 30 meter, seluruh gua dikelilingi oleh tanaman merambat yang menyebar keluar dari rawa-rawa. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya redup bersinar di dalam gua. Tanpa ragu, kehidupan lebih berharga daripada harta apapun, dan setelah terancam, Raja Hutan Boa harus meninggalkan pertahanan gua ini. Senyum dingin muncul di wajah Andromalius dan berkata,
Jadi kamu ingin bersembunyi ya? Baiklah, tapi aku tidak percaya kamu akan meninggalkan gua itu, ucap Andromalius. Harta karun di dalam gua ini awalnya adalah tujuan pertama Andromalius. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh Raja Hutan Boa atau mencari harta ini, hasil akhirnya terlihat cukup baik. Setidaknya, ini tidak akan berubah menjadi perjalanan yang sia-sia. Setelah mengunci targetnya, Andromalius bergerak tanpa tergesa-gesa. Menempelkan dirinya pada pilar Dewa Iblisnya, dia terus-menerus menghirup nafas. Pilar itu mulai memancarkan beberapa sinar hitam cemerlang yang terserap ke perutnya. Ini terus meningkatkan perawakannya yang mengesankan, dan memulihkan energi spiritual yang telah dia konsumsi sebelumnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak peduli apa yang orang katakan, Dewa Iblis yang berdiri di dekat pilar Dewa Iblis ini masih peringkat terakhir dari semua, tetapi dengan dukungannya, dia masih berhasil melawan harapan untuk menekan Raja Hutan Boa dari peringkat ke-10. Tubuh besarnya mulai meringkuk, dan dari balik punggungnya, sepasang sayap hitam besar dibuka, lalu memancarkan beberapa warna merah gelap. Semacam nadi yang berdenyut dari warna merah gelap bisa dengan jelas terlihat pada dirinya, karena napas Andromalius terus berlanjut. Melihat bahwa dia hampir kembali ke puncaknya, Andromalius akhirnya mulai bergerak. Tubuh besarnya tiba-tiba terlontar, dan menembak seperti sambaran cahaya merah gelap di dalam gua. Jarak dari pilar Dewa Iblis hingga ke gua, jaraknya itu sekitar 2 atau 300 meter, tetapi dengan kekuatan dan kecepatannya, dan dengan bantuan dari sayap di punggungnya, dia mencapai goa itu dengan sangat mudah. Menyerang untuk memancing musuh keluar. Ini adalah komplotannya. Raja Hutan Boa tidak punya pilihan selain menyerah pada plot terbuka ini, kecuali dia menerima untuk melepaskan harta di dalam gua ini. Tapi sangat jelas, Raja Hutan Boa tidak mau melepaskannya. Tepat sesaat sebelum Andromalius mencapai gua, cahaya hijau yang kuat meletus dari rawa-rawa, dan bercampur dengan cairan untuk membentuk warna hitam kehijauan. Ini adalah akumulasi energi spiritual, yang secara tak terduga menunjukkan bentuk yang mengeras. Demi hal di gua itu, Raja Hutan Boa melakukan yang terbaik, karena hal di dalam gua itu terlalu penting di matanya. Karena Andromalius berani bertindak, dia jelas-jelas telah membuat persiapannya sejak lama. Proyektil hitam kehijauan itu adalah pil internal Raja Hutan Boa yang ditembakkan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu melesat, kepala Raja Hutan Boa juga keluar dari rawa-rawa. Adegan aneh mengikuti. Anehnya, Andromalius mengabaikan pil itu, dan melambaikan kedua tombaknya sambil menyodorkan pada Raja Hutan Boa. Tidak peduli seberapa licik Raja Hutan Boa ini, dia tidak bisa berharap kalau Andromalius berani menemuinya dengan ceroboh. Rencana awalnya adalah menakuti Andromalius, dan mendorongnya untuk melarikan diri. Pil internal binatang ajaib dari peringkat ke-10, apakah itu sesuatu yang begitu mudah untuk ditangani? Pilar Dewa Iblis yang tak tergoyahkan bergeser ke samping, jika pil ini mendarat ke Andromalius, itu akan berakibat fatal baginya. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat, dan bahkan jika Raja Hutan Boa ingin mengubah serangannya, itu sudah mustahil pada saat ini. Tiba-tiba saja, meraung. Sebuah ledakan hebat terjadi pada saat yang sama dengan raungan kemarahan yang terdengar. Sumbernya adalah serangan dari pil internal Forest Boa. Pil internal yang kuat itu menghancurkan dada Dewa Iblis Ular Andromalius, kemudian menghasilkan ledakan dahsyat yang merobek seluruh dadanya hingga tercabik-cabik, dan menghasilkan lubang berdiameter melebihi 2 meter di sekitar lukanya. Tapi Raja Hutan Boa tidak lebih baik. Saat Andromalius mempertaruhkan semuanya sekaligus, tombak ularnya mengenai matanya dengan tusukan yang tajam hingga menembus kepalanya. Darah hijau gelap mengalir bersama dengan cairan merah ke segala arah. Bau amis pekat menyebar segera ke sekelilingnya. Kehancuran bersama. Tidak. Dalam kontes saling menerima luka ini, pemenang akhirnya tetap saja si Andromalius. Karena dadanya dilubangi, Andromalius jatuh ke rawa-rawa, tetapi tubuhnya yang besar dengan cepat berubah menjadi bintik-bintik cahaya merah kehitaman yang tak terhitung jumlahnya, yang terbang ke arah pilar Dewa Iblis. Andromalius yang awalnya setinggi 5 meter, sekarang muncul di sisi lain Raja Hutan Boa. Dan dua tombak panjang yang menembus kepala Hutan Boa, itu berangsur-angsur mulai menyusut. Inkarnasi Dewa Iblis, adalah kemampuan kuat yang dibawa oleh pilar Dewa Iblis. Dan adegan ini jelas terlihat oleh Long Hao Shen, yang kembali ke tepi medan perang mereka.
Dia tidak bisa membantu, tetapi menahan nafas karena terkejut dari tempat kejadian. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa Andromalius sebenarnya memiliki kemampuan cadangan yang begitu kuat. Menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, dan meluncurkan serangan fatal pada suatu waktu, dan musuh pasti akan memakan umpannya. Rencana Andromalius berjalan seperti yang diharapkan, dan Raja Hutan Boa akhirnya mengalami luka parah. Namun, Andromalius juga tidak terlalu baik. Darah merah gelap terus mengalir keluar dari rongga-rongga tubuhnya, dan penampilan awalnya yang menyeramkan, kini menjadi semakin mengintimidasi. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa mengantisipasi kesimpulan untuk menjadi seperti ini. Meskipun demikian, pertempuran belum berakhir, dan Raja Hutan Boa dengan luka fatal di kepalanya berbalik dengan gila, kemudian ia segera berangkat ke arah hamparan rawa yang luas. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan segera meledak dengan kecepatan yang menakjubkan, itu seperti ratusan meriam ajaib yang menembak sekaligus. Long Hao Shen tidak berani tinggal di sana, dan dengan cepat membawa penjaga suci ke-10 pergi dari sana. Perjuangan terakhir dari binatang ajaib pada peringkat ke-10 sangatlah menakutkan. Andromalius mengepakkan sayapnya, kemudian naik ke udara. Dia tiba-tiba mencoba untuk menyembunyikan kehadirannya sendiri karena ditutupi dengan penutup hitam, dan tidak membiarkan darahnya jatuh. Sebenarnya, menggunakan Demon God Incarnation, itu datang dengan luka parah bagi Andromalius. Jika kemampuan ini digunakan, transformasi Dewa Iblis akan disegel untuk waktu yang singkat, dan ia akan terluka pada intinya. Itu tidak sesederhana yang Long Hao Shen lihat, itu hampir sama seperti tungku spiritual, dengan mengaktifkan kekuatan yang lebih besar, pasti datang reaksi yang lebih parah. Jika dia punya pilihan, Andromalius lebih suka tidak menggunakan kartu truf ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia pergi ke jalan yang aman, itu akan menakut-nakuti Raja Boa Hutan yang terluka parah, yang akan melepaskan harta karun di dalamnya. Tapi dia tidak mau melepaskan tonik besar dari Raja Boa Hutan ini. Karena alasan ini, dia bahkan tidak ingin memberikan Raja Hutan Boa kesempatan untuk pergi, dan hanya bisa menggunakan dirinya sebagai umpan hanya untuk demi menimbulkan pukulan fatalnya. Perjuangan panik Raja Hutan Boa berlangsung lebih dari 1/4 jam, tetapi pukulan Andromalius yang dipersiapkan ini terlalu kuat. Bagi binatang buas manapun, memiliki otak yang ditusuk dan dihancurkan oleh kegelapan energi spiritual, itu tidak akan datang dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan cedera parah ini, kekuatan vital besar Raja Hutan Boa menyelinap keluar tanpa pilihan. Andromalius sebenarnya tidak sedikit pun khawatir lagi. Kali ini, kerusakannya hanya membawa malapetaka. 4 Medusa akhirnya terbunuh, meskipun hadiahnya juga besar. Ketika memikirkan kemajuannya ke tingkat ke-9, mendapatkan dia, itu setidaknya akan menempatkannya di atas 48 Dewa Iblis, dan hatinya mulai terbakar. Selain itu, dia masih tidak tahu harta apa yang dipertahankan Raja Hutan Boa ini, hingga Raja Hutan Boa begitu terikat padanya, harta itu seharusnya tidak biasa, pikir Andromalius. Memikirkan hal itu, tubuh Andromalius mulai mengejang dalam kegembiraan. Akhirnya, perjuangan Raja Hutan Boa mulai melemah, dan bahkan pil internalnya jatuh ke rawa-rawa dan tidak ditelan kembali. Kekuatan vitalnya yang besar sudah hampir tidak ada. Andromalius mengendurkan napasnya, rasa ingin tahu yang kuat dan tak tertahankan memenuhi dirinya. Melihat pil internal tanpa aura dari Boa Hutan, ia tidak dapat mengendalikan nafsunya yang mengisi dirinya. Sayap di punggungnya menghilang, dan diam-diam mendekati rawa-rawa. Andromalius masih dipenuhi dengan keyakinan besar tentang pukulan terakhirnya. Dan dia juga memiliki kepercayaan penuh dalam persepsinya, karena merasakan bahwa pil internal memang tanpa aura milik Raja Boa Hutan. Binatang ajaib dari peringkat ke-10 yang bahkan dapat melepaskan pil internalnya sendiri, itu hanya bisa melakukannya jika jiwanya sudah meninggalkan dunia ini selamanya. Diam-diam jatuh di atas rawa, Andromalius meraih pil internal dengan tangannya. Tentu saja, dia tidak memilih tempat ini untuk menyerap pil internal Raja Hutan Boa. Hal ini tentu saja berharga, tetapi energi spiritual yang terkumpul di dalamnya sangatlah besar. Tindakan terbaik adalah kembali ke tempat yang aman sebelum mengambil waktu untuk menyerapnya, dan itu demi menembus kemacetan terakhirnya.
menempatkan pil internal di tangannya, dan memverifikasi bahwa tidak ada jejak yang tersisa dari aura Raja Hutan Boa, ular iblis Andromalius akhirnya melonggarkan kewaspadaannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya mencapai tujuannya. Keinginannya dari benda ini adalah seperti yang mungkin dibayangkan. Namun, itu terlalu dini baginya untuk merayakannya. Begitu dia melepaskan kewaspadaannya, Raja Hutan Boa yang tampak tanpa kehidupan tiba-tiba bergerak. Kepala yang sudah basah oleh darah tiba-tiba terlempar ke samping, dan dengan keras membidik bagian belakang Andromalius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.